Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri din. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Rabbana ishrah lana sadrana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur, mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita semua, terutama nikmat iman, Islam dan ihsan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam mari juga senantiasa sering kita hafalkan untuk baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mentakdir kita umat manusia menuju ke jalan Islam. Mudah-mudahan salawat-salawat yang kita hafalkan kepada beliau dan keluarganya kelak menjadi sarana bagi kita untuk mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Rabbana ishrah lana sadrana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahma. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini insyaallah kita akan bersama-sama membahas tafsir dari surat Al-Kahfi ayat 60 hingga ayat 82. Jadi kalau di buku atau di Al-Quran terjemahan ayat 60 hingga ayat 82 dari surat Al-Kahfi ini diberi tema atau judul besar, yaitu tentang Nabi Musa yang mencari ilmu. Secara garis besar, ayat 60 hingga ayat 80 dari surat Al-Kahfi ini menjelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa untuk tetap mencari ilmu. Padahal sebagaimana kita pelajari bersama, Nabi Musa itu adalah salah satu di antara 5 Nabi dan Rasul yang dikelompokkan oleh para ulama kita menjadi golongan salah satu Nabi dan Rasul yang termasuk ulul azmi. Ulul azmi adalah para Nabi dan Rasul yang tingkat kesabarannya itu luar biasa dibanding dengan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul yang lainnya. Kesabaran dalam menghadapi umatnya, kesabaran dalam menyampaikan risalah dakwah kepada umatnya, dan juga kesabaran dalam mengawal umatnya supaya tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulul azmi yang terdiri dari 5 Nabi dan Rasul ini yaitu Nabi Musa alaihissalam, kemudian Nabi Isa alaihissalam, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian Nabi Nuh alaihissalam, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kelebihan yang lain yang dimiliki oleh Nabi Musa adalah beliau dijuluki sebagai Kalimullah, yaitu satu-satunya Nabi dan Rasul, satu-satunya manusia yang ketika hidup di zaman atau di dunia ini sering diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita bayangkan Allah Sang Pencipta Al-Khaliq itu berkenan untuk
sering berdiskusi, sering berbicara kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan mukjizat ini hanya dimiliki oleh Nabi Musa alaihissalam. Artinya kita tidak bisa membayangkan betapa luas ilmu yang dimiliki oleh Nabi Musa, karena beliau langsung mengatakan ilmu itu antara lain dari sumbernya yang asli, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Al-Kahfi ayat 40 hingga ayat 82 memerintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk tetap mencari ilmu kepada orang lain. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat yang bernama Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan hadis Rasulullah SAW dengan mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Inna Musa qama khatiban fi Bani Israil. Jadi pada suatu hari Nabi Musa ini berdiri menyampaikan khutbah, menyampaikan tausiah kepada Bani Israil. Fasu'il, maka dia kemudian ditanya oleh seseorang. Jadi ada salah satu umatnya yang hadir di situ, kemudian merasa takjub, merasa melihat Nabi Musa itu luar biasa, cara-caranya, kandungannya dan lain sebagainya. Maka salah satu dari umat Nabi Musa dari Bani Israil ini bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam, Ayyun nasi a'lam, siapa manusia yang paling banyak ilmunya? Lalu berkatalah Nabi Musa, Ana, saya. Nah, jadi Nabi Musa saat itu mengatakan bahwa dirinya adalah orang yang paling banyak ilmunya di muka bumi. Ini bukan karena Nabi Musa saat itu merasa sombong, tapi Nabi Musa merasa bahwa tidak ada nabi yang lain di muka bumi selain dirinya. Dan di zaman itu orang yang paling banyak ilmunya, terutama tentang wahyu-wahyu Allah, itu adalah para nabi. Jadi Nabi Musa mengatakan, tidak saya merasa sombong, ya aku yang paling berilmu di muka bumi, karena aku adalah seorang nabi, seorang rasul, dan telah diberikan kepada Nabi Musa saat itu kitab Taurat. Nah, kitab-kitab para nabi terdahulu itu tidak seperti kitab Al-Quran. Kalau kitab Al-Quran diturunkan melalui dua proses. Proses yang pertama turun dari Lauhul Mahfuz ke langit yang pertama secara keseluruhan, mulai dari awal suratnya yaitu Al-Fatihah hingga akhir suratnya An-Nas. Nah, itu diturunkan satu kali dari Lauhul Mahfuz ke langit yang pertama. Nah, kemudian dari langit pertama diturunkan kepada Rasulullah, itu diturunkan selama 23 tahun, yaitu sejak Rasulullah diangkat menjadi nabi, dengan diturunkannya surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya hingga nanti Rasulullah wafat. Yaitu ada yang mengatakan ayat yang terakhir adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Pada hari ini firman Allah, aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian. Wa atmamtu 'alaykum ni'mati, dan aku telah sempurnakan bagi kalian nikmatku, karuniaku. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Dan aku telah ridha Islam sebagai agama kalian. Jadi di ayat terakhir tadi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa agama kita ini adalah agama yang paling sempurna,
menjadi penyempurna dari seluruh agama yang pernah dibawa oleh para nabi dan rasul, dan ini merupakan satu kenikmatan, satu karunia yang besar bagi umat manusia, dan kemudian Allah simpulkan semua kenikmatan dan kemuliaan dan kesempurnaan itu tidak lain adalah agama Islam. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau Al-Qur'an itu diturunkannya untuk periode yang kedua, yaitu dari langit yang pertama kepada Rasulullah SAW selama 23 tahun, sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Rasulullah SAW. Ketika ada suatu peristiwa, maka turun ayat dari langit pertama itu dibawa oleh malaikat Jibril disampaikan kepada Rasulullah SAW untuk menjelaskan hukum dari peristiwa yang sedang terjadi. Itu terjadi selama 23 tahun. Nah, ini berbeda dengan Al-Quran, ini berbeda dengan kitab-kitab yang sebelumnya, baik itu kitab Zabur, kitab Taurat, maupun kitab Injil. Ketiga kitab selain Al-Quran ini diturunkan langsung menjadi satu kitab. Jadi menjadi satu pedoman yang utuh untuk disampaikan apa yang diberikan kepada para nabi dan rasul tersebut. Kalau Zabur kepada Nabi Daud, kalau Taurat kepada Nabi Musa, kalau Injil kepada Nabi Isa, langsung diturunkan dalam satu kitab, kemudian disampaikan oleh para nabi dan rasul itu kepada umatnya. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada cerita Nabi Musa tadi, maka ketika Nabi Musa mengatakan bahwa dirinya ini adalah orang yang paling berilmu di masa itu, fa'ataballahu azza wa jalla alaihi, maka Allah pun menegur Nabi Musa. Kenapa? Karena Allah kemudian mengatakan fa'auhallahu ilaihi anna li 'abdan bimajma'il bahraini wa a'lamu minka. Langsung Allah saat itu berkata kepada Nabi Musa, di sana ada seorang hamba saleh yang berada di pertemuan dua lautan, dan dia itu lebih berilmu daripada dirinya. Langsung ditegur sama Allah Subhanahu wa taala. Ini pun menjadi pelajaran tentunya bagi kita para manusia, bahwa seluas-luasnya ilmu yang dimiliki oleh seseorang, sedalam-dalamnya ilmu yang dimiliki oleh seseorang, di sana pasti ada orang lain yang lebih berilmu dari dirinya. Artinya apa? Seseorang yang sedang belajar mencari ilmu, termasuk ilmu agama dan ilmu lainnya, dia tidak boleh merasa lebih berilmu dari yang lain. Dia harus tetap tawadhu, tetap rendah hati. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertemuan dua lautan ini adalah salah satu tanda yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam, di mana dia bisa menemukan seorang hamba saleh itu yang nanti Musa akan belajar dari hamba saleh. Nah, hamba saleh inilah yang kemudian dijelaskan dalam kitab-kitab tafsir dengan sebutan atau dengan nama Khidir. Nah, Nabi atau Khidir ini ada yang mengatakan Khidir ini adalah seorang nabi, dan ada juga yang mengatakan Khidir ini adalah seorang wali. Kalau nabi itu adalah orang yang memperoleh wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara wali secara bahasa artinya kekasih Allah, orang yang dekat kepada Allah karena ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan dua lautan ini juga ada beberapa tafsiran. Di antaranya adalah tempat bertemunya Laut Merah dengan Lautan Hindia, yaitu Teluk Yaman. Kalau dalam bahasa Arab itu disebutnya Babul Mandab. Teluk
Babul Mandeb. Nah di situ mungkin ya kita yang pernah belajar geografi mungkin sekarang harus membayangkan gimana ya. Ada Jazirah Arabia, di sampingnya sini Laut Merah, dan di bawah Jazirah Arabia atau di bawah kerajaan Arab Saudi itu ada negeri Yaman. Nah di ujung situ pertemuan dari Laut Merah dengan Samudra Hindia, yaitu Teluk Yaman atau Babul Mandeb. Ini peristiwa yang pertama. Padahal waktu itu Nabi Musa berada di Palestina, jadi jauh. Dan waktu itu kan perjalanan bisa ditempuh kalau nggak jalan kaki ya naik kuda, naik unta. Jadi perjalanan yang sangat panjang. Untuk perbandingan saja, ketika Rasulullah SAW melakukan hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, itu memakan waktu berhari-hari. Saya lupa di dalam catatan sejarah Rasulullah itu berapa hari. Tapi kalau sekarang hanya tempuh selama 4 jam dari Mekah ke Madinah dengan kendaraan karena sudah ada. Jadi kita bisa bayangkan bahwa perjalanan Nabi Musa AS dari negeri Palestina ke Teluk Babul Mandeb atau Teluk Yaman ini sangat jauh. Kemudian tafsiran yang kedua dari pertemuan dua lautan itu adalah pertemuan antara lautan Pasifik dengan Laut Tengah. Di sana ada teluk namanya Teluk Gibraltar. Teluk Gibraltar, nama Gibraltar ini diambil dari nama salah seorang tokoh Islam, yaitu Tariq bin Ziyad. Ketika beliau melakukan perluasan wilayah Islam, dan akhirnya beliau ke Spanyol. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu kepada Nabi Musa AS untuk berangkat ke pertemuan dua lautan tadi. Dan Allah mengatakan, di sanalah engkau akan menemukan seorang hamba saleh, yaitu Khidir, yang dia itu lebih berilmu daripada dirimu. Lalu berkatalah Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ya Rabbu, fakaifa bihi? Bagaimana cara aku bertemu dengan hamba yang saleh itu, wahai Rabb, wahai Tuhanku? Lalu Allah menjawab, ta'khudhu hutan fataj'alhu fi qiddatin fa haythuma faqadta al-huta fa huwa thaman. Jadi kata firman Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa, nanti ketika engkau melakukan suatu perjalanan untuk menuntut ilmu itu, engkau harus membawa makanan yang salah satu lauknya itu adalah ikan yang sudah dipanggang. Nah nanti di dalam perjalanan, ketika engkau kehilangan ikan yang sudah dipanggang itu, itulah tempatnya di mana engkau akan menemukan hamba yang saleh tersebut. Kemudian di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim ini, Rasulullah SAW menceritakan, "Fantala Musa," maka berangkatlah Nabi Musa. Tapi Nabi Musa ini tidak berangkat sendirian. Wa ma'ahu fatah. Jadi dia membawa muridnya, salah satu muridnya yang masih muda. Muridnya ini bernama Yusha bin Nun. Yusha bin Nun ini nanti terus belajar kepada Nabi Musa, dan atas izin Allah, Yusha bin Nun, muridnya Nabi Musa ini nanti oleh Allah diangkat menjadi seorang nabi. Dan mukjizatnya juga luar biasa. Salah satu mukjizat dari Nabi Yusha bin Nun ini adalah ketika dalam suatu peperangan, yaitu antara Asar dengan Maghrib, itu waktunya kan tidak terlalu panjang. Padahal musuh yang dihadapi oleh Nabi Yusha itu saat itu sangat kuat dan sangat banyak. Maka Nabi Yusha bin Nun
berpikir saya butuh waktu lebih panjang sebelum mendatangi waktu. Maka dia memohon kepada Allah, ya Allah, berhentikanlah matahari. Jadi saat itu atas permintaan Yusha ini matahari berhenti. Jadi waktu bertambah panjang. Nah, ini salah satu mukjizat dari Nabi Yusha itu, salah satu murid dari Nabi Musa alaihissalam. Hatta idza ataya as-sakhrata wada'a ru'usahu pada setelah sampai di di pertemuan dua lautan itu, Nabi Musa dan muridnya Yusha ini merasa capek, merasa ngantuk. Akhirnya mereka berdua tidur di atas sebuah batu. Nah, di tengah-tengah mereka tidur inilah intorobal hutu fil muddan fa kharaja minhu fasaqata fil bahr. Ikan laut, ikan panggang yang disiarkan menjadi laut pembekalan Nabi Musa dan muridnya itu tiba-tiba bergerak. Artinya oleh Allah dihidupkan kembali. Nah, jadi cerita ini dan cerita-cerita lain bagaimana Allah menghidupkan kembali makhluk-makhluknya yang masih ada di dunia itu menanamkan atau mengajarkan kepada kita semua bahwa sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk nanti di hari kiamat itu membangkitkan semua manusia dan bangsa jin yang sudah meninggal untuk dimintai pertanggungjawabannya kelak di padang mahsyar. Jadi di dunia saja sudah diperlihatkan. Nah, sumber dari kisah ini atau sumber dari sejarah ini adalah Al-Quran. Dan Al-Quran ini adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kita dituntut untuk betul-betul meyakini kebenarannya. Jadi ceritanya tadi ikan panggang yang ada di tempat makan yang dibawa oleh Nabi Musa dan muridnya ini hidup kembali, bergerak dan keluar dari keranjang makanan. Nah, setelah keluar kemudian berjalan menuju ke tengah lautan. Yang menarik di dalam kitab-kitab tafsir diceritakan bahwa ketika ikan yang hidup kembali ini menyentuh air lautan dan berenang menuju ke tengah lautan, itu jalan yang dilewati oleh ikan tadi yang berupa air laut itu tentunya tersibak. Tapi ketika sudah tersibak ini dia tidak kembali lagi, jadi tetap masih ada bekasnya. Nah, ini tentunya sebuah mukjizat juga yang Allah akan tunjukkan kepada Nabi Musa dan muridnya. Nah, ini sebagaimana ketika Nabi Musa alaihissalam membawa Bani Israel dari Mesir menuju ke Palestina dan harus menyeberangi Laut Merah. Allah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya, maka atas izin Allah terbelahlah lautan itu. Dan lautan itu kan terbelah sehingga Bani Israel ini bersama Nabi Musa alaihissalam bisa menyeberangi dan meninggalkan Mesir lalu sampai di negeri Palestina. Nah, begitulah air yang dilewati oleh ikan yang dihidupkan kembali oleh Allah. Jadi ketika tersibak, terbelah, dia tidak balik lagi. Jadi apa tujuannya? Supaya nanti Nabi Musa tahu ikan itu tadi kembali ke lautannya lewat jalan. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi diceritakan nanti ketika keduanya terbangun, maka karena gangguan dari setan, maka muridnya ini lupa menceritakan bahwa ikan yang mereka bawa itu sudah keluar kemudian berenang ke tengah lautan. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam hadis ini dikatakan
fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Maka ikan tersebut kemudian pergi menuju ke tengah lautan, dan air yang dilewatinya itu tidak kembali menjadi cair lagi, tapi membeku untuk memberi tanda nanti kepada Nabi Musa bahwa disitulah ikan tersebut kembali kepada lautan. Wa ansalallahu 'alal huti jannatan fasara 'alaihi mithla taqi. Jadi di dalam hadis ini Rasulullah menceritakan belahan air yang dilewati oleh ikan tersebut oleh Allah ditahan sehingga dia menyerupai sebuah belahan parit, kata Rasulullah SAW. Falamma stayqadha nasiya sahibuhu an yukhbirahu. Ketika Nabi Musa terbangun dari tidurnya, muridnya ini masih terheran-heran dengan peristiwa tadi, melihat ikan yang hidup kembali dan kemudian ikan ini pergi ke lautan berenang kembali. Dia lupa untuk memberitahunya kepada Nabi Musa alaihissalam. Fantalaqa baqiyata yawmiha wa lailatiha. Maka setelah perjalanan di siang hari itu sampai dengan malam harinya, itu mereka kemudian melanjutkan perjalanan kembali. Hatta idza kana min al-ghadi qala Musa li fatahu. Nah, besoknya Nabi Musa berkata kepada muridnya tadi, "Atiya wada'ana laqad lakina min safarina hadha nasaban." Mana siapin makanan kita, kata Nabi Musa. Kita sudah capek, jadi sekarang kita perlu makan. Begitu kira-kira kata Nabi Musa kepada muridnya. Qala wa lam yajid Musa nasaba hatta jawaza makan alladhi amarahu Allah bihi. Rasulullah bercerita, jadi Rasulullah bercerita kepada para sahabat bahwa sejak awal perjalanan dari Palestina menuju ke pertemuan dua lautan itu, Musa dan muridnya itu tidak pernah merasa capek. Tapi ketika sudah melewati batas yang sudah ditentukan oleh Allah, maka baru mereka merasakan sangat kelelahan dalam melakukan perjalanan tersebut. Dan ini sebenarnya merupakan tanda juga bagi Nabi Musa dan muridnya bahwa mereka berdua sudah melewati tempat yang sudah ditentukan atau sudah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faqala fatahu. Maka ketika diminta untuk menyiapkan makanan, muridnya Nabi Musa itu kemudian menjawab, "Ara'aita id awayna ila sakhrati fa inni nasitul huda." Wahai Nabi Musa, ingatkah Anda ketika kita tertidur di atas batu? Saya lupa menceritakan tentang ikan tersebut kepada Anda. Wa ma ansanihu illa syaitan al-aqwa. Nah, yang membuat saya lupa untuk kemudian saya tidak bercerita kepada Anda tidak lain adalah syaitan. Karena sudah dipesan oleh Nabi Musa, nanti kalau begini bilang cerita. Nanti kalau kita sudah sampai ke suatu tempat di mana bekal ikan kita ini nanti akan lompat ke laut, nanti kau harus cerita ya, karena di situ nanti kita bisa ketemu sama orang soleh tersebut. Nah, ternyata itu yang terjadi, muridnya lupa dan tidak bercerita kepada Nabi Musa sehingga melewati batas yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wattakhadha sabilahu fil bahri 'ajab. Jadi muridnya Nabi Musa ini bilang kepada Nabi Musa bercerita, ya saya tadi melihat ikan tadi bergerak, hidup, lompat dari keranjang makanan, kemudian jalan menuju ke tengah lautan. Kemudian Rasulullah SAW menceritakan kembali bahwa setelah itu Nabi Musa berkata kepada muridnya, "Jadi kalau pun itulah tempat yang kita cari." Jadi Nabi Musa tidak marah kepada muridnya, malah senang karena tempat yang dicari oleh Nabi Musa ini sudah ditemukan. Fartadda 'ala atharihima qasasa. Maka keduanya pun kembali menelusuri jalan yang sebelumnya untuk datang ke tempat
di mana dikatakan hidup. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Raja'a yaqussani atharah." Maka keduanya pun kembali melalui jalan yang pernah dilalui oleh keduanya, yaitu Nabi Musa dan murid, hatta intahaya ila sakhra. Maka sampailah keduanya ke batu di mana tadinya mereka berdua tidur di atasnya. Fa idza huwa musajjad bi thawbin. Dan di atas batu itu sekarang ada sesosok manusia yang sedang tidur juga. Dan manusia ini menutupi semua tubuhnya dengan pakaian, dengan selimutnya. Diceritakan dia Khidir alaihissalam. Jadi Khidir alaihissalam ini kebiasaannya adalah memakai baju atau jubah dan sorban berwarna putih. Nah, ini berbeda dengan yang dibayangkan dalam cerita-cerita yang menyebar di umat Islam. Kalau di cerita-cerita yang tersebar di umat Islam itu, Khidir itu biasanya memakai warna baju apa? Hijau ya. Nah itu kenapa orang sering mengatakan bahwa Nabi Khidir ini pakai baju warna hijau? Karena namanya Khidir. Khidir itu hijau, kehijauan. Tapi sebenarnya tidak. Jadi cerita itu tidak betul, tidak sesuai dengan penjelasan dalam hadis maupun tafsir-tafsir. Jadi Khidir itu sukanya menggunakan atau mengenakan baju, jubah, dan sorban berwarna putih. Kenapa dia dinamakan Khidir? Khidir ini artinya hijau. Karena ini diantara mukjizat atau karamah yang dimiliki oleh Khidir. Dimanapun beliau itu duduk, dimanapun beliau itu berdiri, dimanapun beliau itu tidur, maka di sekitarnya, di tempat dia tidur, duduk, dan berdiri itu langsung tumbuh rerumputan. Nah, Khidir ini dikenal oleh umatnya sebagai seorang yang soleh. Ada yang mengatakan wali, ada yang mengatakan beliau seorang nabi. Jadi itu sebab kenapa diberi julukan Nabi Khidir. Karena dimanapun beliau ada, istilah rerumputan itu tumbuh dengan subur. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fasallama alaihi Musa. Maka Musa pun mengucapkan salam kepada Nabi Khidir. Kita menyebutnya aja tadi Nabi Khidir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi salam ini tidak ada sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita, tetapi juga digunakan oleh para Nabi dan Rasul terdahulu sejak Nabi Adam alaihissalam. Jadi Musa mengucapkan salam kepada Nabi Khidir, lalu berkatalah Khidir kepada Nabi Musa, wa anta bi abdika salam. Siapa yang mengucapkan salam di negeri yang dipenuhi oleh orang-orang kafir? Jadi Nabi Khidir pun tidak tahu siapa yang datang. Di akhirat juga, kok ada orang yang mengucapkan salam, padahal negeri itu dipenuhi oleh orang-orang yang kafir, yang tidak mungkin mereka mengucapkan salam. Tapi ini berbeda ya dengan zaman kita, yang Muslim pun sekarang berusaha untuk mengucapkan salam. Yang mudah itu sesuatu yang baik. Man anta? Nabi Khidir ini bertanya kepada Nabi Musa, siapa engkau? Qala ana Musa. Saya adalah Musa. Kemudian Khidir bertanya, Musa dari Israel, apakah engkau adalah Musa nabinya dari Israel? Karena nama Musa banyak. Jadi pastikan oleh Khidir apakah ini Nabi Musa, nabinya dari Israel, atau Musa yang lain. Qala na'am, betul, saya adalah Musa, nabi yang diutus kepada Bani Israel. Ataituka li'u'allimani ma'ulimta rusydan. Aku
hari ini datang kepadamu, kata Nabi Musa kepada Khidir, supaya engkau mengajarkan kepadaku ilmu-ilmu yang telah Allah berikan kepadamu. Jadi Nabi Musa datang menyampaikan maksudnya bahwa beliau datang kepada Khidir untuk belajar. Nah, setelah Nabi Musa mengatakan itu kepada Khidir, Khidir pun menjawab. Nah, ini ada di dalam surah Al-Kahfi. Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Berkatalah Khidir, sesungguhnya engkau wahai Musa tidak akan bisa bersabar dalam menuntut ilmu bersama. Kemudian Nabi Khidir berkata, ya Musa, wahai Musa, inni ala ilmin indillah la ta'lamu 'allamani. Sesungguhnya wahai Musa, Allah telah mengajarkan kepadamu ilmu-ilmu yang tidak diajarkan kepadamu. Jadi Nabi Khidir tahu bahwa masing-masing nabi ini memiliki ilmu yang berbeda dengan nabi-nabi yang lainnya. Wa anta 'ala ilmin min 'ilmillahi 'allamaka la a'lam. Dan tentunya engkau pasti memiliki ilmu-ilmu yang engkau peroleh dari Allah yang Allah tidak mengajarkannya kepada. Nah, jadi apa yang diucapkan oleh Nabi Khidir ini juga menjadi pelajaran bagi kita bahwa setiap orang itu diberi kelebihan. Jadi kita mungkin merasa pernah mempelajari sesuatu, tapi orang lain bisa jadi dia memiliki ilmu yang lain. Jadi ketika kita memiliki ilmu, jangan sampai kita merasa lebih baik dari orang lain, tapi kita dituntut untuk terus belajar dari orang yang lain. Jadi sifat ilmu ini sangat luas sekali, karena sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah mengajarkan satu ilmu kepada seseorang dan tidak mengajarkannya kepada yang lain, sehingga orang lain itu perlu untuk belajar dari orang lain tentang ilmu yang dia peroleh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah itu Nabi Musa berkata kepada Nabi Khidir, faqala Musa satajidni insyaallah sabir. Insyaallah engkau akan mendapati diriku sebagai orang yang sabar. Jadi di sini Nabi Musa berjanji kepada Nabi Khidir selama dia menuntut ilmu kepada Khidir, dia akan bersabar. Ini juga mengajarkan kepada kita bahwa perlu kesabaran dalam menuntut ilmu, meluangkan waktu, meluangkan tenaga, meluangkan pikiran, bahkan juga meluangkan perbekalan. Ada modal juga yang biasanya harus kita luangkan dalam kita saat kita ingin menuntut ilmu. Wala a'si laka amr, kata Nabi Musa, dan aku tidak akan menentang. Jadi dia akan berjanji akan selalu. Faqala lahu al-Khidir, maka berkatalah Khidir kepada Nabi Musa, fa in taba'tani fala tas'alni 'an syai'in hatta uhditha laka minhu dzikra. Nabi Khidir berkata, jika engkau mengikutiku, nanti jangan engkau bertanya tentang apapun sampai aku ceritakan, aku jelaskan kenapa aku melakukan hal itu. Nah, ini yang dipuji adalah Nabi Musa, seorang nabi dan rasul, salah satu asli yang memiliki kesabaran yang luar biasa. Nanti diceritakan kan kita mendapati bahwa ternyata hanya baru 3 pelajaran saja Nabi Musa nggak bisa bersabar. Jadi betapa mengajarkan kepada kita betapa bersabar dalam menuntut ilmu itu tidak mudah. Nah, itu butuh perjuangan. Fantalaqa yamshiyan 'ala as-sabil. Maka Nabi Khidir, Nabi Musa dan muridnya Nabi Musa Yusha'ibun berjalan menuju ke pantai. Fabarat safinatun, kemudian datanglah sebuah kapal, dan kapal ini milik
orang-orang miskin. Jadi nelayan-nelayan yang miskin mereka berfungsi berserikat sehingga mereka bisa membeli sebuah kapal. Maka kapal ini pasti sangat berharga buat orang-orang miskin itu. Mereka menggunakannya baik untuk menjadikan atau juga memberi jasa siapa yang menumpang ke pantai yang lain nanti mereka melayani. Penumpang ini membayar kepada orang-orang miskin pemilik dari kapal ini. Faqallahu al-yahmilu. Lalu Nabi Musa, Nabi Khidir dan Nabi bilang kepada pemilik kapal ini, mereka ingin naik ke kapal itu menuju ke pantai yang lain. Fa'arafu al-Khidir. Rupanya orang-orang yang ada di kapal ini mengenali Khidir. Khidir seorang nabi. Fahamaluhu bi ghairi nawm aw ayati. Maka mereka pun mempersilahkan Nabi Musa, Khidir dan Yusha untuk naik ke kapal mereka tanpa dimintai bayar. Jadi gratis sebagai penghormatan mereka kepada Nabi Khidir terutama. Mereka belum kenal Musa alaihissalam dan juga belum kenal Yusha. Falamma rakiba as-safinata lam yafja illa wal khidru qad qala'a lawhan min anwa'i as-safinati bil. Nah, di tengah lautan di kapal tersebut, Nabi Musa ini sudah mulai heran karena tiba-tiba Khidir ini mengeluarkan kapak dari dari jubahnya, dan dengan kapal itu kemudian dia memukul-mukul atau melubangi si kapal itu. Nah, Musa tentu heran, ini sudah diberi tumpangan gratis dan dihormati sama orang-orang di kapal itu. Kenapa Khidir ini kemudian merusak kapal tersebut? Faqala lahu Musa, maka berkatalah Musa kepada Nabi Khidir, qaumun qad hamaluna bi ghairi nawm. Yang punya kapal ini sudah mempersilahkan kita untuk naik tanpa bayaran. Amadta ila safinatihi faqarataha. Lalu kau rusak kapal ini, nanti kita semua bisa tenggelam, kata Nabi Musa. Itu liqa ahla laqad ji'ta syai'an itu. Engkau ya Khidir telah melakukan sesuatu yang buruk. Nah, gak sabar ya Nabi Musa, kan sudah bilang dia gak boleh bertanya apa-apa, gak boleh komentar apa-apa. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka di hadis ini Rasulullah bersabda, wa kanat al-ula min Musa nisyan. Itulah lupanya Nabi Musa yang pertama. Dia lupa untuk tidak berkomentar, dia lupa untuk tidak bertanya. Nah, setelah Nabi Musa berkata begitu, ja'a ashur fawaqa'a ala hafis safinah. Datanglah seorang guru, seekor guru di kapal itu, dan di ujung kapal ini naqara fil bahri. Guru ini minum dari air lautan dengan paruhnya. Nah, kita bisa membayangkan ya, air lautan yang diminum oleh guru itu kan sangat sedikit. Dia ngambilnya pakai paruhnya. Beda sama kita mungkin pakai ember itu banyak. Ini pakai paruhnya. Jadi secukupnya untuk menghilangkan dahaga guru itu sendiri. Faqala lahu Khidir. Nah, ketika Nabi Khidir, Nabi Musa dan Yusha itu melihat guru tadi minum dari air lautan dengan paruhnya itu, berkatalah Nabi Khidir kepada Nabi Musa, ma'ilmi wa ilmuka min ilmi ta'ala illa isru ma naqasa hadha al-usul min hadha al-bahr. Ilmu yang aku miliki, kata Khidir, dan ilmu yang kau miliki wahai Musa, kalau dibandingkan ilmu Allah, itu ada perumpamannya seperti ilmu yang diminum oleh burung tersebut kalau dibandingkan ilmu atau air yang ada di samudera. Jadi setinggi apapun ilmu manusia, ilmu para nabi dan rasul ini
dibandingkan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala, maka tidak bisa dibandingkan. Nah, itu nasihat yang diberikan oleh Nabi Khidir kepada Nabi Musa alaihissalam. Jadi lupa tadi. Itu pertanyaan yang pertama. Suma kharaja min as-safinah. Maka keduanya itu kemudian turun dari kapal tersebut. Fa bainama huma yamshiyani 'ala as-sahil. Nah, ketika mereka sudah ada di pantai dan berjalan melanjutkan perjalanannya di pantai tersebut, id absara al-khidru ghulaman yal'abu 'ala al-khidr. Nah, mereka bertiga ini ketemu dengan sekelompok anak yang sedang bermain. Anak-anak yang belum balik, jadi mungkin usianya masih usia TK, usia SD. Fa'akhadha al-khidru ra'sahu faqtala'ahu faqatala. Jadi redaksi di hadis ini kan, Imam Syarawi ya. Maka Khidir mengambil salah satu dari anak itu dan dicopot kepalanya sama Khidir. Ya, meninggallah anak. Siapapun kalau melihat itu pasti terkejut. Apalagi Nabi Musa. Nabi Musa ini kan oleh Allah diajari hukum-hukum. Salah satunya orang nggak boleh membunuh orang lain. Orang nggak boleh membunuh manusia. Karena membunuh ini salah satu dosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka dosa yang paling besar. Ada satu hadis lain yang mengatakan nanti pengadilan Allah di akhirat itu perkara pertama yang akan dihukumi adalah masalah darah, masalah pembunuhan. Ini menunjukkan bahwa masalah pembunuhan itu adalah dosa yang luar biasa sebelum dosa-dosa yang lain. Faqala lahu Musa, maka berkatalah Nabi Musa kepada Khidir, apakah dalam syariat dan terbaik nafsi? Kenapa engkau bunuh jiwa yang enggak berdosa? Laqad ji'ta syai'an nuqra. Engkau betul-betul telah melakukan sesuatu yang bukan, yang dibenci. Musa lupa lagi. Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'i sabr. Khidir berkata kepada Nabi Musa, bukankah sudah aku katakan engkau tidak akan bisa bersabar bersamaku? Qala Sufyan wa hadhihi ashaddu min. Sufyan, salah seorang sahabat Rasulullah, menambahkan dalam hadis ini, tentu apa yang dilakukan Khidir yang kedua kalinya ini lebih perkara yang lebih berat dibanding yang pertama tadi. Kalau pertama cuma melubangi kapal, nah yang kedua ini membunuh anak yang tidak berdosa. Nah, setelah diingatkan oleh Nabi Khidir, kenapa dia bertanya lagi, maka berkatalah Nabi Musa alaihissalam, qala in sa'altuka 'an syai'in ba'daha fala tusahhih. Kalau sekali lagi aku bertanya kepadamu, maka jangan lagi engkau izinkan aku untuk menemani. Qad balagta min ladunni udhra. Aku sudah melanggar perjanjian antara aku dengan engkau. Musa sudah berjanji, nah ini dia minta kesempatan lagi untuk ketiga kalinya supaya bisa belajar kembali kepada Nabi Khidir alaihissalam. Faqala hatta idza atari ahla qaryati istaqama ahliha. Jadi lalu mereka bertiga meneruskan perjalanannya. Nah, dalam perjalanan itu perbekalan yang dibawa oleh Nabi Musa beserta Nabi Khidir dan Yusha ini habis. Maka mereka meminta makanan kepada penduduk negeri. Nah, ini juga menunjukkan kalau makanan pokok itu kan kebutuhan. Orang tidak makan bisa meninggal, bisa mati. Maka dibolehkan manusia untuk keperluan pokoknya itu untuk meminta pada orang lain. Karena ada hadis yang mengatakan janganlah kalian meminta-minta. Nah, yang dilarang oleh Rasulullah ini meminta-minta sesuatu yang bukan kebutuhan pokok. Misalnya orang sudah punya rumah, sudah punya kendaraan,
kendaraan, bahkan mungkin persiapan kebutuhan makanannya selama seminggu, 2 minggu, sebulan sudah ada, masih meminta-minta. Itu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi orang yang di rumahnya tidak ada lagi makanan pokok, kalau kita beras dan lain sebagainya, itu dia boleh meminta pada siapa saja. Dan wajib bagi yang diminta untuk masalah ini untuk memberikan kalau dia punya. Dan di sini Nabi Khidir, Nabi Musa dan Yusuf itu minta supaya mereka diberi makanan oleh penduduk negeri tersebut. Fa'abau an yudhaifu, tapi nggak ada satupun yang mau memberi makanan. Nah, ini menunjukkan bahwa negeri itu dihuni oleh orang-orang yang tidak baik, yang menolak untuk membantu tamu mereka. Fawajada fiha daran yuridu an yaqum. Nah, sudah capek, akhirnya mereka istirahat di satu rumah, dan salah satu dinding dari rumah yang mereka gunakan untuk beristirahat itu di luar rumah tersebut itu hampir roboh. Faqala al-khidr biyadihi hakadha ay asyara biyadihi fa'allah. Nah, ini mukjizat Nabi Khidir. Maka Khidir pun lalu menunjuk dinding tersebut, dan dinding itu kembali berdiri kokoh. Nah, ada yang mengatakan di tafsir yang lain, dinding itu dirobohkan oleh Nabi Khidir, kemudian Nabi Khidir kemudian membangun seperti biasanya manusia membangun sebuah dinding. Tapi ada tafsir yang lain. Jadi Nabi Khidir menunjuk dengan jarinya, dinding itu lalu dinding itu kembali. Nah, ini semua hal tadi dilihat sama Nabi Musa AS. Maka Nabi Musa berkata, qaumun atainahu falam yuqimuna wa lam yudayifuna. Kita datang di negeri yang kita minta kepada penduduknya untuk memberi makanan kepada kita, tetapi mereka tidak mau memberi. Lau syi'ta latakhadta 'alaihim ajra. Seandainya engkau mau, maka engkau bisa meminta upah. Engkau sudah memperbaiki ini, minta upah, dan dengan upah itu kita bisa membeli makanan. Qala akhir, maka berkata Nabi Khidir, hadza firaqu baini wa bainak. Hadza firaqu baini wa bainak. Sekarang waktunya kita berpisah. Jadi sudah 3 kali Nabi Musa tidak sabar ketika melihat apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir. Sa'unabbi'uka bita'wili ma lam tastati' 'alaihi sabra. Saya akan memberitahu engkau tentang takwil, penjelasan atau tafsir dari apa-apa yang sudah aku lakukan, dan kau tidak sabar untuk menunggu penjelasannya dari aku. Nah, begitu kata Nabi Khidir kepada Nabi Musa AS. Nah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim ini ditutup dengan penjelasan dari Rasulullah SAW. Yarhamullahu Musa. Semoga Allah merahmati Nabi Musa AS. Lawadattu annahu kana sabar. Sebenarnya aku ingin Musa ini bersabar hatta yaqussallahu alaina al-akhbar. Sehingga ilmu yang diberikan Allah kepada Nabi Musa melalui Nabi Khidir ini lebih dari itu. Nah, ini karena nggak sabar, jadi ilmu yang diajarkan oleh Nabi Khidir ya hanya 3 tadi, yaitu ketika Nabi Khidir membangun kapal, ketika Nabi Khidir membunuh anak yang tidak berdosa, dan ketika Nabi Khidir membangun kembali dinding yang hampir roboh tanpa meminta upah. Nah, ini penjelasan yang kemudian nanti insya Allah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang melalui tafsir ayat-ayat yang berikutnya. Nah, ini menceritakan panjang dan kita dibatasi waktu dan jam. Mudah-mudahan penasaran sehingga 2 pekan lagi insya Allah kita sama-sama hadir lagi di sini. Sebelum kita tutup, barangkali ada yang ingin ditanyakan tentang cerita ini, kami persilakan. Oke, ada satu poin
tentang Nabi Khidir ini memang kita perlu hati-hati. Yang keyakinan atau cerita yang beredar itu bahwa Nabi Khidir ini masih hidup, tapi itu pemahaman yang tidak betul. Jadi Rasulullah SAW sendiri mengatakan bahwa Nabi Khidir ini adalah nabinya umat-umat terdahulu dan dia sudah tidak ada. Kalaupun Nabi Khidir itu masih hidup di zaman Rasulullah, pasti Nabi Khidir itu datang menemui Rasulullah SAW dan itu tidak terjadi. Artinya Nabi Muhammad SAW itu sudah memastikan bahwa Nabi Khidir ini tidak ada. Maka kalau ada cerita-cerita tentang Nabi Khidir, misalnya ada orang yang mengatakan, aku bertemu Nabi Khidir di Masjidil Haram, aku bertemu Nabi Khidir di Masjid Nabawi, dan itu bukan Nabi Khidir. Bisa jadi orang yang ingin menggoda orang ini dan mengaku bahwa dirinya Nabi Khidir. Apalagi kalau orang tersebut menggunakan jubah warna hijau, itu kan orang tambah yakin. Padahal bukan kebiasaan Nabi Khidir juga menggunakan jubah berwarna hijau. Jubahnya yang selalu dipakai dari Nabi Khidir itu adalah jubah berwarna putih. Sebabnya juga berwarna putih, dia dinamai Khidir hijau karena mujizat kita jadi makhluk yang ada itu menunjukkan tubuh dengan subur. Atau jin yang ingin mengganggu atau menyesatkan manusia dengan mengaku bahwa Nabi Khidir. Ada juga cerita yang mengatakan kalau Anda ingin tahu yang Anda temui itu Nabi Khidir atau tidak, katanya. Jadi itu tidak benar. Kalau salaman maka pijit jempolnya. Kalau nggak ada tulangnya itu Nabi Khidir. Nah itu juga luar juga. Nah ini nggak benar. Jadi kadang-kadang ada cerita-cerita yang berkaitan dengan keislaman yang perlu kita pastikan apakah cerita itu benar. Jadi cerita-cerita tadi itu di antara contoh-contoh cerita yang tidak benar mengenai Nabi Khidir hadis. Silakan barangkali dari Bapak ada yang tambahi atau bertanya. Kalau belum ada, kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah surat Al-Kahfi ayat 60 hingga ayat 62 ini tafsir berikutnya akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, terutama penjelasan mengenai kenapa Nabi Khidir melakukan 3 hal tadi yang akan dia jelaskan kepada Nabi Musa AS. Demikian apa yang bisa kita sama-sama bahas pada hari ini. Mudah-mudahan menambah ilmu dan keimanan kepada kita. Amin. Dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kekhilafan kita tutup dengan baca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma